Bapak Ibu, teman-teman dimanapun kalian berada, welcome back to my channel. Bagaimana kabar Bapak Ibu, teman-teman sekalian? Semoga sehat-sehat selalu. Pada video kali ini kita akan membahas tentang berita yang lagi viral di media sosial, yang dimana termuat dalam rancangan undang-undang ASN tentang adanya wacana solusi penuntasan 2,3 juta tenaga honorer yang terdata di BKN akan dialihkan ke P3K part-time atau P3K paruh waktu. Walaupun rancangan undang-undang itu belum disahkan, namun berita ini sudah beredar luas di media sosial dan di kalangan masyarakat. Namun di video ini kami akan memberikan informasi terkait penjelasan dari pemerintah terkait P3K part-time atau paruh waktu ini. Untuk informasi selengkapnya, mari simak video ini hingga selesai. Sebelum kita lanjut, maka saya mengajak sobat YouTube yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, like dan komentar yang membangun. Berita dikutip dari sebuah media online, berita soloraya.com, yang judulnya tentang ASN part-time ramai diperbicarakan. Pemerintah berikan penjelasannya. Beritanya tertanggal 17 Juli 2023, tepatnya pada hari ini. Beberapa hari belakangan ini, PNS dan masyarakat Indonesia ramai-ramai membicarakan soal ASN part-time yang sedang menjadi kebijakan pemerintah dalam menyelesaikan masalah honorer. Pemerintah dikabarkan akan membuat ASN part-time yang artinya honorer bisa diangkat menjadi ASN tapi dengan status pekerja paruh waktu. ASN part-time sudah tertuang di dalam rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN atau RUU ASN. Kebijakan ASN part-time ini diciptakan oleh pemerintah untuk membentuk unsur baru yang bisa melakukan koordinasi para honorer untuk bekerja di instansi pemerintah yang status honorer memang akan dihapus pada 28 November 2023. Maka dari itu, ASN part-time merupakan salah satu kebijakan pemerintah yang bisa mengangkat honorer menjadi ASN dan tidak dilakukan PHK massal. ASN part-time bisa menjadi solusi bagi honorer yang jumlahnya mencapai 2,3 juta dan bisa menjadi ASN serta tidak kehilangan pekerjaan. ASN part-time juga bisa menjadi jawaban untuk tidak menurunkan pendapatan honorer sampai membuat APBN menjadi terbebani karena statusnya hanya paruh waktu saja. ASN part-time bisa menjadi win-win solution bagi pemerintah dan juga ASN karena bisa meringankan anggaran negara. Di sisi lainnya, honorer juga mendapatkan kepastian dari pemerintah untuk tetap bisa bekerja di instansi dan lembaga pemerintahan. Jadi itu merupakan sebuah kebijakan yang luar biasa, di mana sesuai dengan perubahan yang ada di dalam revisi Undang-Undang ASN. Honorer yang bekerja sebagai P3K part-time akan bekerja berdasarkan waktu yang sudah disepakati antara pemberi kerja dan penerima kerja. Hal ini akan berlaku bagi P3K part-time yang bekerja di instansi pemerintah pusat maupun daerah, sama seperti konsep honorer, bedanya statusnya sudah sebagai ASN. Pemerintah lewat DPR memang ingin secepatnya untuk melampungkan RUU ASN untuk bisa menjadi UU ASN dan berlaku dalam waktu dekat. Bisa dibilang ASN part-time menjadi salah satu kebijakan pemerintah untuk menuntaskan masalah tenaga honorer di Indonesia. Ada solusi lain yang juga sudah dipikirkan pemerintah dan honorer harap menunggu sampai waktu tepat solusi dibagikan oleh pemerintah.
Nah, itulah terkait penjelasan singkat menyangkut P3K part-time atau P3K paruh waktu sebagai solusi penuntasan 2,3 juta tenaga honorer yang terdata di BKN. Dan sebelum saya akhiri video ini, saya mengajak kembali Bapak Ibu teman-teman yang baru menemukan channel ini, maka jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya sehingga bisa mendapatkan notifikasi dan video-video terbaru serta tidak ketinggalan informasi dari channel ini.